Ujungnya satu, udah ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Iya. Tapi nggak pernah merasa bahwa jadi pelukis jual lukisan gitu nggak ya? Saya ngelukis juga dijual. Dijual. Pernah Pameran, lelang gitu. Kemudian untuk charity di LBH gitu. Ya mungkin bisa di searching di Google aja. Nanti kita Google ya. Saya nggak Google sih sebenarnya. Pengen tahu aja, di situ nggak ditulis pelukis kok. Oh iya. Nggak ditulis ya, kalau masalahnya nggak ditulis pelukis ya, ditulis nggak pelukis? Nggak, ini pelukis nih ketemunya di sini aja. Iya. Saya baru tahu maksudnya melukis apa dulunya melukis. Kayaknya nggak ada deh di Google. Enggak, karena gini. Kurang research. Saya kurang research. Padahal saya nggak nge-research terus. Jadi aku tuh seneng bicara ya, seneng menyampaikan kegelisahan. Tapi apa medianya gitu, kembali lagi berpikir medianya apa. Kalau kita ingin menyampaikan kegelisahan kita dengan media lukis misalnya, ya udah lakukan dengan lukisan. Apa yang menjadi kegelisahan kita sehingga bisa tertangkap oleh audiens gitu kan, oleh masyarakat banyak, apa yang menjadi kegelisahan. Kalau kita pingin bicara lewat tulisan, ya why not kita bicara lewat tulisan. Terus kemudian kalau bisa bicara dengan karya teater misalnya, karya panggung, ya udah lakukan saja dengan karya panggung gitu. Dan intinya ingin menyampaikan kegelisahan lah ya. Dari kegelisahan itu kan entah itu sebuah bentuk protes, sebuah bentuk ekspresi, sebuah bentuk agar kita bisa sharing atau apapun, tergantung audiensnya menangkapnya itu menjadi apa gitu. Harapannya sih saya bisa menjadi influence bagi yang lain bahwa apa yang saya berikan, apa yang saya kegelisahan saya yang saya tuangkan berbagai media itu bisa menginspirasi atau bisa menggugah hati gitu ya. Oh ya, ternyata ada juga ya cerita ini, ada juga ya hal begini gitu. Itu dimasuk di platform sosial media ya? Atau belum, atau udah, atau saya bertanyanya benar atau enggak? Enggak, kalau bicara tentang lukisan misalnya, saya ingin bicara tentang anak-anak gitu, atau bicara tentang perempuan, bicara tentang ya udah saya ngelukis aja misalnya, pameran tahun ini saya tema perempuan deh, perempuan itu kekuatannya di mana aja gitu dan sebagainya, dan saya kuak semua gitu isinya. Terus bicara tentang anak, misal anak itu kebutuhannya apa aja, kemudian yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang mestinya harus perhatian terhadap anak ini apa gitu, ya saya tuangkan semua gitu, bahwa ini ada loh peristiwa seperti ini, ini ada loh peristiwa seperti ini. Nah, waktu keluarkan kegelisahan itu karena apa? Karena keadaan sekeliling, karena bacaan, karena research, tapi harus di research dulu juga kan? Iya. Untuk mengisi kita punya ruang imajinasi. Waduh, sekarang saya sudah bisa ngomong gitu. Ya dong? Iya. Atau gimana? Iya, kadang kita kan melihat peristiwa, melihat kejadian, melihat sekitar kita gitu kan, akhirnya kita merasa kegelisahan, ini kok nggak adil ya buat dia. Kenapa dia mengalami bully seperti ini? Kenapa dia harus tidak mendapatkan pendidikan? Kenapa dia harus hidup di jalan? Kenapa? Itu kan sebuah kegelisahan kita. Apa yang bisa saya perbuat? Benar. Akhirnya gitu kan. Apa yang bisa saya perbuat untuk dia? Oke, saya bicara tentang ini. Biar orang juga tahu. Kan karena kalau saya yang lihat itu kan jadi kurang lebar ya orang ya. Kalau cuman kita doang, kita yang kerjain, kita yang imajinasi, kita yang gelisah, kita yang ini semuanya kita. Iya, tapi begitu tampilkan dalam bentuk pameran, dalam bentuk lukisan, orang bisa menginterpretasikan sendiri sesuai dengan imajinasi dan kejadian diri sendiri. Betul, ya. Nah, ini rutin nggak dibuat seperti itu? Setiap tahun misalnya sekali atau enggak, kalau pameran, kalau lelang itu tergantung invitean sih. Kalau karena biayanya lumayan mahal untuk bisa udah langsung jawab dia. untuk bisa bikin pameran tunggal yang memang harus
ya kalau ada sponsor sih it's okay gitu. Tapi lukisan di rumah banyak lah. Ya ada Atau- beberapa karena sebagian ada di LBH, sebagian ada di Jaya Suprana. Kemudian lelangnya karena kemarin di sana, kemudian belum diambil, ya masih ada sebagian di sana, tapi tetap terdokumentasi dengan baik. Tapi untuk lukisan seperti itu sekarang gini, affordable kan ya kalau orang mau membeli gitu. Affordable itu maksudnya economical, secara ekonomi gitu kan. Apakah itu untuk level-level tertentu? Kan orang kan tidak melihat lukisan itu di level yang biasa-biasa aja kan. Kalau udah lukisan aja, kecuali lukisan pinggir jalan, Iya. kan beda. Iya, Tapi kalau printing dan sebagainya gitu ya. Yang lukisan-lukisan. Ya ini lukisannya pakai apa nih? pakai kanvas. Pakai kanvas, cat minyak. Oke. Jadi ya karena buat saya lukisan itu kan nggak ada nilai nominal yang pasti ya, atau nilai apapun yang pasti. Penghargaan itu juga beda-beda ya terhadap sebuah karya seni gitu ya. Menentukan, siapa yang menentukan seperti itu? Ya kalau kita pameran bersama, ya kita bikin range biasanya dari harga sekian sampai harga sekian gitu. Terus biasanya sih ada kuratornya, oh ini pantasnya dilabelin harga sekian, kamu jangan kasih harga sekian deh, karena justru nilaimu akan turun misalnya. Justru kalau ditinggiin, orang akan makin penasaran, why ini kenapa ini mahal gitu. Dan memang tergantung nilai di dalam lukisan itu juga, historis, kemudian apa ya di balik proses pembuatannya dan sebagainya. Karena itu punya nilai sendiri. Misalnya saya ada lukisan yang nggak mau saya jual gitu ya. Kenapa gitu? Misalnya, oh udah ini saya banget, ini nggak saya jual gitu, nggak saya jual. Tapi Ternyata orang akan merayu gitu. makin tinggi itu strategi bisnisnya, makin tinggi. Akhirnya dijual nggak? Aku baca. Akhirnya kejual nggak? Ntar dulu tanya dulu. Akhirnya kejual nggak? Ya ada yang dijual, tapi ada juga yang memang saya keep. Ini sesuatu yang oke. Maksud saya lukisan itu saya suka lihat aja, tapi saya nggak suka, maksudnya nggak bisa ini, cuman saya enjoying aja dulu. Saya ingat healingnya saya dulu. Saya bisa duduk di belakangnya pelukis, Oke. nggak ngapa-ngapain, lihat aja seharian Iya. dia melukis. Jadi saya menebak kayak mainan ini, Yeah. kancing, nebak dia kayaknya mau gambar ini nih. Bukan. Oke. Oh, kayak gini. Jadi nggak tahu ya. Jadi Mungkin secara otomatis kan membaca psikologis pelukisnya. Dia mau ya batinnya sedang bicara apa, Iya, kegelisahannya iya, sedang apa gitu, pikirannya ada di mana nih gitu. Dan betul-betul saya duduk di belakangnya yang tidak ngapa-ngapain, Ya. tidak menyapa juga. Dan dia selesai aja, udah selesai, dia tinggal aja, terus dia pergi, kelar. Saya mau tanya, saya pikir ini kan belum selesai nih, sketsnya baru begini gitu kan. Udah, besok paginya saya datang lagi, dia sudah mulai lagi. Saya duduk lagi. Saya bisa gitu tuh. Ya. Tapi saya nggak bisa melukis, cuman sampai ujungnya terakhir baru saya tanya. Pas ini, saya bilang gini, dia baru nengok, dia senyum. Ya. Jadi dia tidak merasa terganggu. Biasa kalau ngelukis itu sendiri ya. Ya sendiri sih lebih Sendiri. nikmat sendiri. Cuman kadang ada beberapa teman, yuk kita ngelukis bareng gitu ya. Bisa, Gitu. bisa seperti itu. Bisa. Tapi akhirnya malah jadi apa ya? Lama. Karena pakai ngobrol nggak kan? Lebih banyak ngobrolnya gitu kan, lebih banyak ininya. Akhirnya ada apa ya? Ada keterikatan yang nggak merasa bebas. Aku mau bikin apa gitu. Padahal ya bebas-bebas aja sih sebetulnya. Cuman kadang Didiskusikan mungkin. enggak juga sih. Ya udah ngelukis aja. Cuman kadang jadi compare. Boleh nggak saya bilang begini, melukisnya ini adalah menjadi dasar apapun kegiatannya Mas nih? Nggak.
Enggak. Ah, Ini sebagai salah satu aja. salah satu media saya untuk bicara gitu. Salah satu media saya untuk menyalurkan kegelisahan gitu. Selain melukis apa yang bisa menyalurkan kegelisahan kita? Menulis, saya dikenal Mas Yudi juga di RRI. Saya dulu jadi penulis serial Sandiwara Radio itu panjang beribu-ribu seri dan sampai sendiri. Dulu RRI itu banyak banget serial Sandiwara Radio dengan pesanan-pesanan dari berbagai kayak BKKBN, Pertamina dan sebagainya kayak gitu kan. Mereka pingin sosialisasi program mereka itu kan dengan Sandiwara Radio, walaupun tidak di-spill secara vulgar gitu ya. Tapi dari cerita itu disponsori oleh gitu. Bicara tentang keluarga, misalnya BKKBN bicara tentang keluarga, tetap konfliknya, kita dramanya tetap dibangun dengan sebagai salah satu aktornya juga. Ya, sebagai salah satu aktornya. Dan di situ saya mulai menjual suara lah ceritanya. Menjual suara, menjadi voice actor gitu kan. Dulu pertama kali kenal kan dengan almarhum Ibu Nur Hasanah di RRI. Ibu Nur Hasanah itu pengisi suara Doraemon. Dan saya selalu dikasih kesempatan sama Ibu Nur Hasanah. Oh, kamu bisa melakukan ini. Oh, kamu bakatnya bagus gitu. Terus dikasih kesempatan memerankan ini. Terus kemudian, kamu bisa nulis nggak? Ya, saya hobi bicara gitu. Saya hobi menyampaikan kegelisahan. Kalau saya suruh tulis, ya saya tulis gitu. Saya tulis lah. Dari situlah saya dapat job untuk nulis banyak skrip itu gitu kan. Dengan kekayaan pengalaman kehidupanku yang nggak manis-manis amat. Tapi nggak pahit-pahit juga kan? Mau bilang pahit, tapi kebanyakan tapi udah terlalu pahit, jadi akhirnya menjadi sebuah sesuatu yang buat aku manis sekali. Dan saya thank you banget sama Tuhan bahwa aku dikasih pengalaman hidup seperti itu ya. Dan ya, kenapa Tuhan ngasih pengalaman pahit? Ya, sebetulnya itu bukan pahit. Itulah yang aku sadar. Gembleng. Itu yang membuat kita kekuatan, memberikan kekuatan kepada kita lah. Nah iya, karena kamu akan mengalami ini, karena kamu akan di posisi ini nanti, karena kamu akan di posisi ini. Ini bagus banget ya, setiap problem yang kita hadapi itu berpikiranlah positif bahwa ini sesuatu yang ditempa oleh Tuhan, ya kan, dari segala peristiwa yang kita alami. Untuk apa? Untuk masa depan kita sebenarnya. Betul. Ya. Yang kita pun nggak tahu masa depan kita yang mana nih. Betul. Tapi kalau kita percaya aja. Iya, akhirnya kita, oh iya, kenapa saya dulu mengalami ini? Karena saya akan di posisi ini gitu. Kan filosofinya bagus. Terus lanjut. Tuh dengerin tuh Nal. Anak-anak muda, nah kamu juga masih muda kan? Lihat ini kan Gen Z semua kan? Gen Z. Iya kan? Pasti pikirannya aduh kena mental lah, dikit-dikit baper lah, apalah, betul anti pressure ya. Kayak gitu, strawberry sedikit udah lembek banget gitu. Ya kan anak-anak sekarang kan gitu istilahnya ya, susah sekali. Toughnya tuh saya nggak bilang nggak ada, tapi kayaknya kok memang benar lembek banget. Ya, setiap zaman mungkin berbeda ya. Setiap generasi ya. Setiap generasi pasti berbeda, tantangannya juga berbeda, lingkungannya juga berbeda. Kalau dulu kita hutan, kalau mereka sekarang digital, teknologi. Sekarang mereka semua dimudahkan dan sebagainya. Ada nggak korelasi dari apa yang kita dapatkan yang pahit itu yang membuahkan manisnya kita sekarang? Contoh ada nggak? Ngulik sebetulnya. Apapun kalau dikulik, kalau ditelatenin, dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan ya udah kita ya itu tadi yang kita sadari bahwa ini ada tujuannya nih.
Itu yang Enggak, tapi waktu kita menghadapi itu pahit-pahitnya itu apa kita sadar juga bahwa ini ada tujuannya, please deh. Kan lebay banget gitu kan waktu kejadian. Waktu kecil, iya waktu kecil enggak, Pasti tapi kan belakang-belakangan. Belakang-belakangnya. Nah itu pada saat kecil atau pada saat kejadian pahitnya itu tuh bagaimana kita keluar dari, kan pasti ada yang omongin atau kita sadar sendiri atau? Ya itu tadi kan kadang kita menemukan solusi juga dari hal yang nggak Orang-orang lain sengaja, ya dari peristiwa, dari baca, kemudian baca quote, tiba-tiba lagi scroll baca quote dan sebagainya gitu kan, hal-hal yang nggak terduga juga bisa jadi solusi. Berarti kita juga harus sensitif ya soal itu ya? Bener kan? Betul. Oke. Nah, terus pandai menghubung-hubungkan. ya itu maksudnya. Pandai menghubung-hubungkan. Loh kan kita mesti, maksudnya nggak lebay sih ya. Kadang-kadang kita juga mesti berpikiran apa karena imajinasi kita yang terlalu besar atau gimana kan kita juga nggak tahu ya. Kalau kita ngomong gini kan klop. Tapi kan belum tentu kita ngomong sama orang lain klop. Dia apa sih, lebay banget sih lu. Bener. Kayak orang nggak pernah susah aja memang nggak pernah susah gitu kan. Iya nggak? Bener nggak? Kayak gitu. Ya enggak juga ya. Terus tapi waktu, berarti ini banyak banget loh ya, orang kan cuma mengenal ini aja, tetapi perjalanannya itu yang membuat akhirnya ujung-ujungnya menjadi dubber gitu kan, yang akhirnya sekarang main dari teater main film seperti itu. Tapi main film ini udah lama juga? Kalau film misalnya series atau layar lebar itu di 2000 ini udah main sih, di Netflix juga udah beberapa film saya main, kemudian FTV juga beberapa saya main. Tapi saya lebih dulu menjadi voice actor, menjadi pengisi suara. Nah kalau boleh di-spill dikit gitu ya, jadi voice actor itu semudah apa atau sesusah apa? Sebenarnya sama, basic ilmuannya adalah keaktoran juga, karena yang kita olah kan adalah tubuh kita, rasa kita dan suara kita gitu. Terutama rasa ya, bagaimana kita menjadi aktor. Aktor itu kan menyampaikan sesuatu walaupun itu pura-pura tapi berasa sungguhan gitu. meyakinkan caranya kalau kita lagi bete itu gimana meyakinkan bahwa kita lagi ngomongin happy. Iya, bahwa kita itu memang mengalami. Mungkin dari beberapa peristiwa itu juga menjadi sebuah kekayaan batin buat saya, dan itu menguatkan saya sebagai aktor gitu. Saya bisa saja langsung nangis ngomong apapun gitu ya tentang diri saya. Nah, itu acting loh. Tahu, tapi saya hampir juga menangis. Maksudnya artinya kekayaan batin itu sehingga mengasah kepekaan kita. Tapi bagaimana tuh ya? Maksudnya kan ini kan drastik banget kan. Maksudnya kita lagi ngomong itu tiba-tiba gitu. Nah itulah kehebatan seorang aktor, bagaimana dia men-switch segera emosinya, segera pembawaannya, kemudian membuat audiensnya percaya gitu ya, walaupun dialami atau tidak dialami, ya, tapi itu merupakan penggalian dari sebuah keaktoran. Perlu nggak edukasi yang sesuai untuk ini? Edukasi background yang memang sesuai untuk melakukan seperti ini. Ini kan nggak cuman karena rasa aja kan? Ya, jadi gini, kalau di ilmu keaktoran, di ilmu teater dan sebagainya gitu kan, ya memang kita mengasah intuisi kita, mengasah kepekaan kita, mengasah penjiwaan kita, mengasah rasa kita, mengasah tubuh kita, kelenturan kita bicara, keluasan kita bicara, mengasah suara kita juga gitu ya. Sehingga ketika di combine menjadi sebuah pertunjukan, menjadi sebuah performance itu, orang yakin bahwa semua elemen di tubuh kita itu bekerja gitu. Maksudnya gesturnya kita bekerja, mimiknya kita bekerja, kemudian suaranya kita bekerja. Ini lebih ke indera nggak sih? Iya. Lebih maksudnya memaksimalkan, betul, seluruh indera
apapun yang ada di kita. Iya, gitu. memaksimalkan kita. Mas, saya mau nanya nih. Sebagai aktor, ya kan, itu kan saking menjiwainya, ya kan? Jadi kita nggak tahu nih, ini dia ngebohong atau enggak dalam the real life, dalam kehidupan nyata nih, misalnya. Nah, bisa kan seperti itu kan? Iya. Either kita kebablasan menjadi aktor, tapi jangan dijadikan sebagai penipu ya, nah, maksudnya. Ya, itu caranya gitu ya. Kita harus bagaimana bisa menempatkan itu. Kemudian di saat kita butuhkan, ya udah. Karena memang ilmu keaktoran ini kan memang yang bisa diterapkan di bidang apapun gitu ya. Sehingga kita bisa punya pembawaan yang enak, kita bisa punya pembawaan yang bisa menyesuaikan lingkungannya, audiensnya, semuanya. Jadi tapi kebawa nggak, Mas? Kebawa nggak misalnya? Kalau kita lagi pendalaman karakter mungkin kebawa, tapi kita juga harus bisa jeda, harus bisa menghilangkan, karena kita butuh memperdalam karakter yang lain. Misalnya kita dapat job untuk mendalami karakter yang lain, berperan yang lain misalnya gitu. Ya kita harus melepas peran yang sudah kita gali. Jangan sampai nempel terus. Jadi enggak, karena kalau saya kan suka nonton film tuh. Nah, suka baca-baca aja gitu ya, film-film western misalnya gitu yang di situ memberikan keterangan bahwa ini karena karakternya itu karakter realnya itu terpengaruh dengan film yang dia mainkan. Dia tidak bisa melepaskannya. Tidak bisa melepaskannya. Itu apakah hanya sebagai bisa kejadian begitu kan ya? Ya bisa. Mungkin kalau tidak punya kesadaran yang penuh ya bahwa ini adalah ilmu acting gitu ya. Ini yang memang sudah saatnya dilepas. Bagaimana membedakannya? Ini kan kayak jiwa kita maaf. Manipulatif gitu ya. Saya hampir mau ngomong manipulatif. Ya benar loh, karena in the real life dia bukan aktor, bukan artis atau apapun itu ya, tapi dia manipulatif banget. Itu ini real life ya. Dan yang bukan aktor, bagaimana seorang aktor yang benar-benar begitu jagonya untuk acting? Justru biasanya aktor yang baik itu memang yang nggak kelihatan dia berakting ya. Waduh, bahaya. Nah, di kehidupan nyata kadang orang berakting lebih bagus, tapi begitu di kamera dia tidak bisa berakting karena dia tidak menggunakan kesadaran. Sedangkan ilmu keaktoran adalah menggunakan kesadaran, dilakukan dengan sadar. Oh ini saya bekerja, oh ini saya profesional, ini saya profesi. Di kehidupan saya ya udah kembali ke diri saya. Tapi berbeda dengan orang yang manipulatif gitu misalnya. Untuk mendapatkan sesuatu aku mau pura-pura baik aku mau pura-pura sedih aku mau pura-pura dapat bencana biar dikasihanilah dan sebagainya gitu kan. Itu tricky sebetulnya, trik dia untuk, dan itulah bedanya orang manipulatif dan aktor. Aktor itu menyadari bahwa ini bagian dari sebuah proses yang pekerjaan yang di-create dan punya ruang lingkup. Sementara orang yang manipulatif itu ya udah jadi habit, itu udah jadi biasa. Tapi maksudnya ada yang itu terbawa seperti itu. Ada. Jadi ya itulah mestinya seorang aktor ya harus bisa membedakan bahwa the real your life atau ini hidupmu yang sesungguhnya dan ini memang pekerjaanmu. Dan acting yang bagus itu kan meyakinkan tapi disadari bahwa ini acting gitu. Walaupun ini pura-pura tapi meyakinkan, tapi harus disadari bahwa ini hanya acting gitu ya. Tapi kan mayoritas mungkin 50-50 kali ya yang bisa menyadari, yang lainnya nggak bisa menyadari. Balik lagi kan ya. Nah, pertanyaan yang lost control kan. Tapi yang saya nggak ngerti sebagai orang awam, di dalam
kita konsentrasi fokus dengan acting kita untuk ini, bagaimana kita bisa melakukan acting yang lain pada waktu yang bersamaan. Misalnya nih kita dapat jobnya 2 yang kita terima dalam periode yang sama atau 3 gitu kan ada tuh. Sejauh aktor itu memang fleksibel, yang pinter banget men-switch karakter itu, why not, bisa dilakukan gitu. Tapi ada juga aktor yang memilih, saya concern dulu dengan karakter ini karena saya peran utama yang harus menjaga banget karakter ini agar dapat banget gitu, dan saya nggak mau terganggu. Misalnya ya udah saya milih ini dulu, baru selesai ini saya mau mempelajari karakter yang ini. Tapi kalau yang aktor yang sudah tinggi gitu, yang mungkin fleksibilitasnya tinggi lah ya, maksudnya dia men-switch secara karakter itu bisa cepat juga bisa. Ya tapi kan bisa juga pengaruh duit. betul. Maksudnya ya boleh. Saya bisa jadi orang galak gitu kan. Ya kan. Tapi tiba-tiba saya bisa jadi orang lembut. Berarti at the same time bisa melakukan 2 karakter yang berbeda. Pertanyaannya gini. Kalau kita kepepet nih, karena soal ekonomi, gue demen banget ya nanya-nanya juga, kenapa sih gue ditanyain begini? Memanfaatkan keahlian kita gitu ya. Terus kita memanfaatkan keahlian kita nih, maksudnya kepepet kan, karena ini kebutuhan hidup loh, yang kita nggak bohong bahwa, aduh ini tahun ini butuhnya bagaimana, dada lah ya, kira-kira. Nah, berarti saya mesti mengambil 2 job atau 3 job, gitu loh. Itu kan tidak ada pilihan, atau memang kita ada pilihan karena keseniannya kita gitu. Selagi dia sanggup ya sebetulnya, selagi dia sanggup dan secara waktu, secara karakter dia bisa membedakan, kemudian diterima sama yang punya job gitu ya. Oh, kok kamu sama sih mainan di sini? Misalnya saya jalan SpongeBob dan Suneo gitu. Ini periode yang sama nih? Ini periode yang sama gitu kan. Biar bagaimanapun suara saya itu harus beda. Bagaimana SpongeBob, cemprengnya SpongeBob dengan cemprengnya Suneo itu harus berbeda. Aku Suneo Honekawa, paling tampan, mempesona dan kaya raya. Kalau SpongeBob berarti aku SpongeBob, datang dari Bikini Bottom, aku Spon berwarna kuning dan aku kerja di Krusty Krab. Beda tetap. Ternyata dia loh suaranya, padahal gue paling suka nontonnya. Gue paling suka nontonnya, bukan Doraemon yang gue suka nonton sih. Terus? Ya jadi ya itu keahlian seorang aktor lah ya. Itu apa karena sudah terlatih, maksudnya ke-train? Ya, itu memang harus dilatih. Dan udah dalam waktu melakukannya dalam waktu yang jangka panjang gitu loh. Iya, dan kita punya ruang-ruang sebetulnya kan kita. Apalagi kalau suara, cuma membelakang suara. Dia bilangnya cuma, kita kan nggak bisa. Kan lebih dalamnya adalah karakter dasarnya dari masing-masing tokoh gitu kan. Jadi ya kalau mau bicara tentang idealis kalau main film gitu ya, kalau belum selesai film yang satu, karakter yang satu dia selesaikan, kemudian dilepaskan, sementara kamu akan memainkan karakter yang berbeda, ya selesaikan dulu idealisnya. Itu yang lebih idealisnya. Jadi gitu. kita mengesampingkan UUD yang kebutuhan di belakang itu. Atau mungkin biasa kalau kita udah pemeran utama pasti mencukupi lah gitu, atau ya karena udah peran utama pasti udah nggak. Saya ingat sekali waktu Christine Hakim ya, yang Cutnya Andin itu kan dia betul-betul totalitas tuh. Ya pasti beliau nggak akan mau terima peran lain dulu sebelum selesai, sebelum karakter Cutnya Andinnya dia lepas gitu kan. Itu kan bagus sekali kan, maksudnya profesional sekali gitu loh. Tapi ya mungkin juga karena tidak ada hubungan yang di belakang itu. Di real life-nya kan kita juga nggak tahu ya. Tapi itu dari semua nggak status sih, maksudnya profesi itu yang mana yang paling disukai? Nggak Doraemon kan? Nggak Doraemon. Jadi gini. Yang fun gitu, yang paling disukai apa tuh kalau boleh milih? Apapun yang berhubungan dengan kesenian sebetulnya saya fun menjalaninya gitu ya.
asal masih dalam ruang lingkup saya berkesenian gitu. Voice actor juga berkesenian, menulis juga berkesenian, terus melukis berkesenian, menari berkesenian, dan sebuah bentuk ekspresi yang melibatkan sign of art saya gitu ya. Itu masih saya bisa jalani dan saya enjoy, masih bisa saya nikmati. Dan ketika saya disuruh milih profesi apa sekarang, kalau sekarang saya aktor. Oke, lebih ke aktor film, ya? Iya. Kan aktor kan Aktor voice kan actor, ada pokoknya aktor. Lebih termasuk voice atau ini aktor layar lebar. Ya, voice actor kan juga aktor juga. Jadi lebih ke arah situ ya. Kalau kayak melukis apa yang tadi itu ini menggalinya ini banget ya. Iya. Dalam banget ya. Berarti orang Kalimantan nih. Kalimantan bukan orang Jawa, tau nggak? Ternyata gitu loh. Nah, tapi nggak nulis skrip lagi. Sometimes masih. Untuk apa ini radio lebih seneng ke film pendek sih. Ke film pendek. Series atau satu dua. Satu lepas. Mas, kalau pernah nggak memproduserin sendiri? Ya, saya produksi sendiri, saya syuting sendiri, nyutradarin sendiri juga pernah. Enak banget ya, semuanya bisa dia. Jadi karena saya yang nulis, itu kegelisahan saya, kemudian imajinasinya di frame-nya udah kegambar siapa yang meranin, harus tokohnya kayak seperti apa, mungkin akan lebih mudah gitu ya. Ditambah saya adalah seorang aktor gitu, jadi ya lebih tahu bagaimana apa yang saya inginkan dari cerita ini. Sebagai pemeran juga nggak di dalam situ? Oh enggak. Oh enggak ya? Enggak. Kenapa nggak gergetan gitu? Kepengen jadi pemeran? Enggak, kalau memang saya pinginnya nulis dan ngedirect aja ya udah. Nggak ada rasa yang kepengen ini kalau gue masuk ini lebih bagus nih, enggak ya? Enggak cocok kayaknya. Ini lebih cocok diperankan orang ini, saya nggak akan memaksakan. Nah, gitu kan. Oh, that's nice. Itu bagus. Lebih ke arah mana skrip yang maksudnya dibuat? Film yang dibuat tuh subjeknya, topiknya? Lebih kemana? Ada bicara tentang aborsi perempuan, bicara tentang dunia yang penuh warna gitu. Maksudnya kita nggak bisa ngejudge orang dari covernya gitu kan. Aku bicara tentang kita terlahir ke dunia itu tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan oleh siapa, dibesarkan dengan cara apa, dibesarkan di mana oleh siapa gitu. Dan kita dibesarkan dengan cara apa, kita tidak bisa ngejudge orang dengan tanpa tahu kita backgroundnya apa. Sama ketika kita melihat cangkir di sini, kalau kita hanya duduk dari sini kita akan tidak bijak karena kita nggak akan lihat bahwa di sini ada tangkainya. Kalau kita pindah duduknya di sana mungkin kita bisa lihat tangkainya gitu. Jadi dalam melihat sesuatu aku pingin duduk di posisi yang memang nggak hanya dari satu sudut pandang saja, melihat masalah, melihat sesuatu gitu, melihat jadi kita mungkin bisa lebih wise ya ketika melihat sesuatu karena kita nggak duduk di satu tempat. Aku ngomong apa sih? Nggak tahu, sampai nggak bisa nanya, nggak bisa ngomong. Kayaknya dikasih pelajaran kayak psikolog gitu tuh. Kayak filosofi terlalu. Kayak filosofinya tuh. Enggak, tapi ini kan orang ngomong gini kan hanya karena kita chatting minum kopi doang. Tapi kan nggak akan ada yang bisa melihat apa sih kita ngomongin sampai bingung sendiri. Tapi ini so deep ya. Ya nggak sih? Nggak, kamu nggak berasa? Kamu berasa nggak tadi? Iya. Kalau ada problem segala macam, berasa nggak kamu? Nggak segitu, cuman maknanya dalam banget. Tuh. Jadi kadang-kadang kita ngobrol gini kan karena kita sudah mengalami, kita sudah menjalankan, ya kita kepentok, jatuh bangun lagi, bangun lagi, sampai kita ke posisi kita sekarang. Kalau kita bilang kita bahagia, tentu kita bahagia. Apakah sudah mencukupi? Tergantung. Ya dong. Ya kita bilang cukup, terkenal, ya tergantung juga. Saya bisa bilang terkenal, tapi orang lain siapa lu ya? Nggak ngerti kan? Itu kan semua kan relatif aja gitu.
bener nggak? porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing gitu kan. Tapi kan sharing ini didengar oleh mereka yang maksudnya mungkin segala umur lah. Ya. Segala umur dan segala lapisan. Segala lapisan kalau mereka mendengarkan, ini kan kayak dia ngopi dengeran radio kayak dulu, nggak usah lihat muka kita lah ya, radio aja dengerin gitu. Oh iya juga ya, gue juga ngalamin tuh kayak gitu. Berarti oh ya sekarang I'm on the lower side, di bawah lagi, kenapa ini bisa berdiri kok, kenapa enggak? Ya kan, terus kemudian dengan kisahnya bahwa seorang anak kecil dari hutan kok bisa jadi ya kan, bener nggak? Itu kan strugglingnya kan bisa dipelajari dan nggak perlu takut gitu loh, bahwa selama kita ada kemauan yang kita aminkan, amin lagi, ya kan, kemauan bisa jadi Santosa kan? Bisa jadi Santosa kan, yang penuh sentosa ya kan.